Jawa Timur, kita menyampaikan produktif. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pelantikan pengurus cabang Muslimat NU Kota Kediri di Pondok Pesantren Al-Amin, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Muslimat NU adalah sosial kapital. Hal ini menjadi potensi efektif dari seluruh proses layanan kemasyarakatan jika diikuti dengan kolaborasi yang kuat. Saat bulan imunisasi anak nasional atau BIAN, Muslimat NU dan Aisyah serta PKK yang menjadikan capaian BIAN di Jawa Timur bisa lebih dari 100% dengan target yang sangat besar, yakni 2,3 juta. Sementara untuk zakat produktif diberikan kepada pelaku usaha ultramikro karena kelompok tersebut dinilai memiliki potensi lebih besar terjerat rentenir. Diharapkan akan ada bantalan ekonomi untuk pelaku usaha ultramikro guna menjauhkan mereka dari rentenir. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mendorong berkembangnya food estate serta pekarangan pangan lestari demi menjaga ketahanan pangan. Pengembangan model ini akan selaras dengan semangat Hari Pangan Sedunia. Muslimat adalah social capital. Ini menjadi potensi efektif dari seluruh proses layanan kehidupan kemasyarakatan terutama. Kenapa saya menyebut layanan? Karena di NU sendiri wing perempuan itu banyak. Yang paling senior Muslimat, di bawah itu ada Fatayat, di bawah itu ada PP. Nah, yang bagian layanan ini adalah Muslimat NU. Oleh karena itu, Muslimat NU akan menjadi sosial capital yang efektif jikalau diikuti dengan kolaborasi yang kuat. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota, salah satu keywordnya adalah kolaborasi. Nah, ketika kemarin BIAN, ada Muslimat, ada Aisyah, ini dua wing selain PKK ya, yang menjadikan capaian Jawa Timur lebih dari 100% dengan jumlah target sasaran yang juga sangat besar, 2,3 juta, dan kita bisa melebihi 100% capaian dari bulan imunisasi nasional. Hampir di setiap forum yang saya hadir selalu saya berbagi pohon, karena ini bagian dari sedekah oksigen yang kita ingin bangun kesadaran bersama untuk bisa sedekah oksigen untuk kehidupan, untuk bumi, untuk dunia. Karena banyak sekali narasi tentang net zero emission, kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah praksis seperti nanam pohon, lalu nanam mangrove terutama, maka upaya itu tidak akan signifikan. Saat yang sama kita lakukan renewable energy. Nah, renewable energy sendiri, Pemprov ini sudah punya ruwet rencana umum energi daerah, dan yang menggunakan mobil listrik sudah mendapatkan insentif pajak 90%, bayarnya tinggal 10%. Jadi kalau ada yang cerita SDGs 2030, sesungguhnya kita sudah insya Allah jauh melangkah. Kalau ini bisa dilakukan secara masif, insya Allah capaian kita juga bisa lebih cepat lagi. Lalu bagaimana dengan zakat produktif? Dari perjalanan saya ke berbagai daerah, mereka pelaku usaha ultramikro ini paling rentan terhadap kemungkinan terjerat rente. Maka ini yang kita harapkan, akan ada bantalan ekonomi dari pelaku usaha ultramikro. Harapan kita tentu mereka bisa terjauhkan dari rente. Apa cukup? Nggak cukup, maka Pemprov punya insentif bunga setahun 3% melalui bank UMKM-nya Pemprov. Jadi bunganya 3% per tahun. Ini sebetulnya hampir tanpa bunga itu. Nah, lalu bunganya dibayarkan oleh APBD. Ini juga insentif untuk pelaku usaha mikro dan ultramikro karena memang maksimal hanya boleh sampai 10 juta. Saya berharap bahwa ini bisa diakses oleh pelaku usaha mikro dan ultramikro. Gubernur Jawa Timur juga secara khusus mengajak pemerintah kabupaten atau kota untuk menemukan potensi besar pangan daerahnya untuk bisa diproyeksikan pada program lumbung pangan
Guna menjaga ketahanan pangan, penting untuk melibatkan banyak pemangku kebijakan dari hulu hingga hilir, mulai dari sarana prasarana, alat dan mesin pertanian, petani atau gabungan kelompok tani, penjamin komoditas hasil tani, taker hingga industri modern. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.